Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar saudara-saudariku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini, saya Ulfiatul Silmi, NIM 2017102150, kelas 1 KPID, akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis, konstruksi keilmuan ilmu hadis, dan sejarah periodisasi ilmu hadis. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ulumul hadis. Dalam materi ini akan dibahas 4 poin. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang kedua, klasifikasi ilmu riwayat dan dirayah. Yang ketiga, filsafat ilmu hadis. Dan yang keempat, sejarah periodisasi perkembangan ilmu hadis. Pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Sebelumnya kita harus tahu apa itu hadis dan apa itu ilmu hadis. Hadis adalah suatu ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, perilaku, watak, dan ciri-ciri sikap yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu yang membahas pokok-pokok, kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi-kondisi sanad dan matan hadis dari sisi ditolak atau diterima. Kemudian akan muncul pertanyaan, apa itu sanad dan apa itu matan? Sanad adalah para perawi hadis yang mengantarkan informasi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah redaksi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau gampangannya, sanad adalah penyampai berita atau penyampai informasinya, sedangkan matan adalah berita yang diinformasikan atau yang disampaikan. Kemudian, sanad periwayatan hadis dari tingkatan sahabat atau sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Bakar, Aisyah, Anas bin Malik. Kemudian periwayatan hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin al-Musayyab. Dan periwayatan hadis dari tingkat mudawin atau penyusun, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lainnya. Kemudian hadis yang diterima itu hadis yang seperti apa? Yang pertama, hadis itu diterima apabila hadis disampaikan oleh perawi yang soleh, adil, dan yang baik perangainya. Yang kedua, menyangkut perawi yang tidak pelupa. Apabila perawinya pelupa, maka hadisnya tidak akan sahih. Yang ketiga, harus ada ketersambungan sanad antara perawi generasi sahabat dengan generasi tabi'in, dengan generasi tabi'in yang hidup pada satu zaman, sehingga memungkinkan terjadi transformasi berita dari Nabi. Yang keempat, sanad dan matanya terbebas dari shadz. Artinya apa? Shadz adalah redaksi hadis atau sanad hadis yang menyamai redaksi atau sanad hadis yang lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu matan dan sanadnya itu terbebas dari cacat. Kedua adalah klasifikasi ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati atas segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan oleh sahabat dan tabi'in. Keunggulan atau faedah dari ilmu riwayah adalah menjaga hadis dan menghindari kesalahan
dan periwayatannya, yakni menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah yaitu Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri tahun 51 sampai 124 Hijriah, seorang imam dan ulama di Hejaz atau Hijaz dan Syam Syuriah. Kemudian perbedaan pemahaman hadis yang dilakukan oleh sahabat antara tekstual dan kontekstual melahirkan apa yang disebut dengan hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil makna. Hadis riwayah bil lafzi adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada penukaran kata, penambahan dan pengurangan sedikit pun walau hanya satu kata. Kemudian yang kedua adalah riwayah bil makna, adalah suatu hadis yang redaksinya disusun sendiri oleh perawi tanpa merubah makna. Hukum periwayatan bil makna sebagai ulama hadis menolak dengan syarat yaitu jika perawinya ahli dalam bidang bahasa dan sering memberikan fatwa. Dalam buku yang berjudul Kaidah Kesohihan Sanad Hadis memberikan ketentuan yang telah disepakati dalam meriwayatkan hadis bil makna yaitu 1. Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Kemudian yang kedua, periwayatan dilakukan karena sangat terpaksa. Ketiga, yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'abudi yaitu zikir, doa, azan, takbir, dan syahadat, serta bukan sabda Nabi dalam jawami'ul kalam. Dan yang keempat, periwayatan yang meriwayatkan hadis secara makna atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan agar menambahkan kata au kama qala dan au nahu hadza. Perkembangan ilmu riwayah. Produk ilmu ini adalah berupa kitab-kitab hadis di era milenial ini, bagian dari share hadis melalui media digital multimedia, aplikasi hadis, dan web hadis adalah merupakan bentuk perkembangan ilmu riwayah. Dan yang kedua, selain dari ilmu riwayah ada juga dari ilmu dirayah. Ilmu dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, dan hal yang berkaitan dengannya. Kemudian, perkembangan ilmu dirayah adalah bentuknya yang klasik, adalah berupa kajian kritik sanad, kritik matan, ilmu usul hadis atau mustalah hadis, jarh wa ta'dil, fiqhul hadis, syarah hadis, dan kajian-kajian lainnya. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah filsafat ilmu hadis, di mana filsafat ilmu hadis ini memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah ontologi ilmu hadis. Apa itu? Yaitu apa yang ingin diketahui dari ilmu hadis. Ada definisi hadis, sunnah, khobar atau berita, dan atsar. Kemudian perbedaan hadis dan sunnah. Kemudian perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Aspek yang kedua adalah epistemologis ilmu hadis. Apa sih itu? Yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ilmu hadis.
yakni metode untuk memperoleh ilmu hadis secara substansial, yakni hadis yang diperoleh dengan menggunakan metode hafalan karena sifatnya adalah mengajar agar nukilah hadis tidak berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penelitian sanad hadis dan matan hadisnya. Dalam aspek epistemologis hadis, selain kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ilmu hadis, kita juga mendapatkan bagaimana cara meneliti hadis. Harus diketahui unsur-unsur dan klasifikasi hadis. Yang pertama, unsur hadis, yang di dalamnya terdapat rawi, sanad, matan, dan mukharij. Yang kedua, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Di dalamnya terdapat hadis mutawatir dan ahad dan hadis ahad. Dalam hadis ahad juga di dalamnya terdapat hadis masyhur, aziz, dan gharib. Dan yang ketiga adalah klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah aksiologi ilmu hadis. Apa sih itu? Yaitu apa nilai kegunaannya dari ilmu hadis. Yang pertama, otoritas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan ajaran yang memuat dalam Al-Quran. Kedua, kedudukan dan fungsi hadis itu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran yang harus dipedomani. Dan yang tiga adalah inkarus sunnah, untuk mengkonter kesesatan hadis atau kesesatan paham dan aliran inkarus sunnah, yakni menolak sunnah sebagai ajaran Islam sesudah Al-Quran. Jadi, filsafat ilmu hadis seperti yang saya jelaskan tadi mempunyai 3 aspek. Yang pertama, ontologi hadis. Yang kedua, epistemologis hadis. Dan yang ketiga adalah aksiologis hadis. Ilmu hadis mengajarkan filosofi kepada manusia bahwa hadis bisa dikatakan benar jika hadis tersebut bisa dibuktikan dengan benar dan dibawa oleh orang yang benar. Kini tiba pembahasan yang keempat, yaitu sejarah, periodisasi, dan perkembangan ilmu hadis. Pertama, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis dalam Islam, terutama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umat Islam merasa perlu menghimpun hadis agar tidak hilang dan lenyap. Yang kedua, pada masa sahabat abad 1 Hijriah, para sahabat melakukan pencatatan dan penghimpunan hadis. Mereka mulai menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam menerima hadis. Namun, mereka belumlah menulis kaidah-kaidah tersebut ke dalam sebuah buku. Mereka menerima dan mengambil hadis dari para ahli sunnah dan sebaliknya. Mereka tidak mengambil hadis dari ahli bid'ah. Periode ketiga yaitu pada masa tabi'in, abad kedua Hijriah, di mana pada abad kedua Hijriah ini terjadi penghimpunan hadis ke dalam sebuah kitab. Hadis-hadis yang terkumpul dicatat dan dibukukan
Ide ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan membentuk panitia kodifikasi hadis yang diketahui oleh Az-Zuhri. Periode keempat yaitu pada masa tabi'in, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini, kaidah-kaidah tersebut mulai dibukukan. Meski masih sederhana dan terpisah antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lainnya, pada masa ini dikenal sebagai masa keemasan ilmu hadis secara parsial. Misalnya, Yahya bin Ma'in waktu 234 Hijriah menulis Tarikh Ar-Rijal, sejarah dan riwayat para perawi hadis. Ada juga Ahmad bin Hanbal waktu 241 Hijriah menulis Al-I'lal yang berupa ketentuan tentang cacat atau lemahnya suatu hadis atau perawinya. Dan periode terakhir yaitu pada abad keempat dan kelima Hijriah, di mana pada abad ini mulailah ditulis ilmu hadis, dan secara komprehensif ilmu-ilmu hadis dimuat jadi satu dalam satu kitab. Ulama pencetus pertamanya adalah Ar-Ramahur Mozi pada tahun 360 Hijriah melalui karyanya yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'id. Lalu Imam Al-Hakim An-Naisaburi waktu 405 Hijriah menulis Ma'rifat Ulum Al-Hadis dan Al-Khatib Al-Baghdadi waktu 643 Hijriah dengan judul kitabnya Al-Kafiyah fi Ulum Ar-Riwayah. Itulah periodisasi pada perkembangan ilmu hadis. Sekian video yang saya bahas. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.